Nah, udem lulu itu dia ancakannya lah sebelah kanan tadi, yaitu dengan surga yang berlipat-lipat, dengan kelezatan yang luar biasa dan makanan-makanan yang luar biasa, ancakannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak wes, kata bidadari. Kak wes, katanya. Kak wes ini, Kak wes, katanya kan. Itu tuh. Maka bertanya dengan malaikat, wahai malaikat Israel, inikah janji Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Benar, inilah imbalan yang akan engkau nikmati. Maka oleh sebab itu jangan tunda-tunda, cabut aku, katanya. Nak bertemu dengan bertemu dengan bidadari enggak yuk kamu kelas? Serius, aku bertanya, nak bertemu bidadari enggak yuk? Dia tanya, ayo ada yang ngiring lagi dia bukan mana ayo? Aduh, sesuai dia bukan ni nyebutkannya. Kena marah ni, tu apa asal? Jadi nanti semuanya akan mendapatkan bidadara dan bidadari. Seorang lanang tu 7 bidadari. Bila jadi hebat itu. Dan mudanya lolok Nabi Isa, gagah lolok Nabi Musa, belagak lolok Nabi Yusuf, indah lolok Nabi Muhammad. Itu. Maka satu jemaah mati tadi, katanya ancakannya kan. Satu ancakannya gambaran tadi, oi katanya ini dia pada. Maka cepatlah jemput aku sehingga jemaah beriman, maka dia tersenyum, mati senyum. Ada dia mati senyum. Yang mengucapkan la ilaha illallah itu jarang, kecuali di sinetron. Sinetron rintihan hati seorang istri. Itu. Jadi pertama panggilan yaitu solat, yang kedua panggilan haji atau umroh, dan yang ketiga adalah panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lente-lente daunku ini masih lentela daun kangkung. Daun bacang. Salah. Lente daunku ini masih lentela daun bacang, atau sama lente daun bacang. Injek kamu di sini sama injek kami datang. Amin ya rabbal. Bapak sekalian, hadirin semuanya, sebelum kita buka acara pengajian ini atau tausiah singkat dan sekaligus syiar nanti akan disampaikan oleh saudara kami Ardayani dan timnya, mari kita doakan kepada salah satu jamaah keluarga kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Ada Bibinda Ndong Wiwi tadi, kemudian ada Yunda kami Yur. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sakit ini Allah angkat penyakitnya, kemudian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan hingga dapat melaksanakan aktivitas bersama-sama kita lagi untuk ibadah. Wabil khusus karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka kita doakan semoga diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita kirimkan Fatihah kepada kedua saudara kita ini yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan meridai doa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita doakan dengan khusyuk, dengan tundukkan kepala berfatihah, kita kirimkan kepada kedua daripada saudara kita yang sedang sakit ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, wa khususun ila siapa namanya? Yurmalita binti Ripin, dan ibunda kami Asmi binti Sumi. Sayyidilallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabulkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati, saya hormati yaitu kepala desa atau yang mewakili karena kami aspan perangkat. Yang kami hormati orang tua kami yang ada di depan, Waan, Mamangan, Kakang. Yang kami hormati ketua majelis taklim bersinar Yunda kami Wiwi, serta Bibian, Waan, sadak degegalanya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada hari ini. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang kami hormati yaitu cabang Madinah Assam. Ini ada pelawai kami yang cantik beserta suaminya Cindy, itu Ibu Erda. Beliau ini adalah perwakilan daripada Madinah Assam. Jadi Madinah Assam ini Bapak sengaja memang dia ngikut dan memang rencana lama. Karena aku berani ngajai rombongan ini, Bu, aku lah langsung bertemu ngagi direktur utamanya. Jadi Pak Herusam. Jadi direktur utama daripada Madinah Assam ini, yang perwakilan kantor di rumah ading kami ini, kelawai kami ini. Jadi aku lah udah bertemu di tahun belakang. Nah, kebetulan Madinah Assam ini bukannya triple KW-KW. Travel yang ngetok ini bukan iklan ini. Hanya iklan jelas boleh. Ini adalah suatu travel yang sangat ternama, sangat ternama di Indonesia. Mungkin Ibu pernah nonton rapat di Trans 7 ini. Kalau dia ada umroh akbar biasanya didampingi ngagi Ustadz Maulana dan Ustadz Sam. Ada kan di Trans 7. Jadi nanti adinda kami ini akan memberikan syiar. Mudah-mudahan dengan syiar ini kita tergetar, Allah bukakan jalan. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Ud'unu astajib lakum. Dia mustahil bagi Allah. Berangkat gale segempa. Segempa. Gila segempa. Sepi kah dusunnya? Berangkat gale. Umroh gale. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian, semuanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan pengajian, yaitu waktu pengajian di bulan Sa'ban, kata kita penutupan sementara. Maka bersyukur kita sampai detik ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Ngapa sangkana bersyukur, Bu? Kita saksi kadewe. Mencegacak hujan labu apa gini kan. Mbak ini lagi alangkah banyak musibah. Di lahat rawang, di pelajaran rawang, di mula lah rawang pula, lalu perahu sehingga rumah tu tadi. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah dan kita doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah kiranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan ke depan. Atas mungkin itu adalah musibah, teguran dan lain sebagainya, karena Allah masih sayang. Jadi kita doakan semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran hingga mereka semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya kehidupan gidul, ada musibah, ada lemak, ada dima. Ada nikmat lemak, ada nikmat dima. Hakikat semuanya itu tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya, perasaan kita saja nikmat kaya itu, pangkat dan lain sebagainya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman contoh, kaya, berduit, gerot, hebat. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur. Kemudian kalau dia dicoba dengan hal-hal misalnya cobaan, lo kena musibah, termasuk sakit dan lain sebagainya. Siapa contoh Nabi Ayub? Sampai bininya 3. Ini kalau lanang berduit galak-galak bini muda nih. Kalau lanang berduit, contoh saja bini Nabi Ayub, Bu. Bini Nabi Ayub tu 2. Satu Nabi Ayub bangkrut, demam, kisit galu nek 2 tu. Tinggal sikok nek bini tu. Makanya tu apa dia pantuna
pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua, ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Itu dicontohkan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh setia benar bini tuanya sampai ke aspan jual ke gumba. Tetak gumba bini gumba panjang tuh kane nyuapi ngenjuk istri bini bininya tadi, lakinya tadi, Nabi Ayub. Jadi semua itu adalah hakikat. Maka konsekuensi kita tidak lain adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah, barang siapa bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya nikmat tersebut akan aku tambah. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, maka nikmat tersebut akan menjadi azab. Ingat, kata Allah, ingat azabku sangatlah pedih. Maka oleh sebab itu, mana baik kita utamakan tetap bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dan di benar kita ngaji, baca Quran. Itu pada pengentuannya tadi. Tadi ada aku ngobati jemaah, Bu. Ngobati jemaah berduit luar biasa jemaah tu, anak berpangkat gala, kebila dia ada masalah dikit, sampai 2 tahun lewat, ada masalah dikit kak, terjeku sampai segini dia tahu menyelesaikannya. Ngapa? Karena pondasi agama tadi dia kuat. Wow. Maka kalulah ngaji, setiap ada permasalahan curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, dengan kita sujud kepada Allah itu pacak kita langit tu bergetar, uga kita cium tanah tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Sujud kita itu dengan tulus dan ikhlas, rintian kita itu beruga langit tu. Ngapa berguga? Nak ngabulkan doa hamba Allah yang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia kadang-kadang banyak jemaah pada kami tu berjong dia kebila dima, bukan ngaji, berjong. Ama ada pergi pahit, daun gendula ka kuatap ka. Amu ada tangga ke langit, pantas dunia kaku tinggal ka. Jiku dia tangga ke langit tu. Tangga ke langit itu tidak lain adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Tidak lain adalah kita bersolat, melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah semuanya yang hadir. Jadi kakunjo tausiah penutupan ini sekitar setengah jam. Nanti kita langsung siar. Kalau nanti kurangan waktu silakan kita udem kalau dikit lagi kan. Nah pada hari ini kita bersyukur 2 keistimewaan segini kak. Apa 2? Pertama ini adalah Sayyidul Ayam, penghulu dari segala hari, yaitu hari. Teringat penghulu segala hari adalah hari. Penghulu dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Penghulu dari segala solat ada solat subuh. Penghulu dari segala ibadah adalah solat. Penghulu dari segala nabi adalah Nabi Muhammad. Penghulu segala malaikat adalah hari malaikat adalah malaikat Jibril. Jadi itu kan. Semua penghulu-penghulu. Sehari ini 2 penghulu kita dapatkan. Pertama penghulunya tidak lain adalah penghulu dari segala hari, yaitu Sayyidul Ayam, tidak lain yaitu hari Jumat. Yang kedua keberkahan pada bulan ini kita lah masuk nifsu Sa'ban. Apa nifsu Sa'ban tu? Pertengahan bulan Sa'ban yang Allah janjikan siapa yang berdoa pada malam nifsu Sa'ban di akhir-akhir bulan Sa'ban ini, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, Allah akan maafkan segala hilaf dan salahnya. Maka mudah-mudahan di bulan Sa'ban ini kita diturunkan oleh Allah rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehubungan karena adinda kami ini nanti dia nyiarkan tentang tentang ke Baitullah, maka
kakunjuk judul sagini bahwa kita ni dalam kehidupan ini ada 3 panggilan. Ada 3 panggilan. Ibu-ibu keruan tapi 3 panggilan tuh. Apa kira-kira? Hah? Bu, ada nek keruan dia 3 panggilan tuh. Apa panggilan tuh? Hah? Panggilan apa? Apa panggilan walanang dulu? Masih dipanggil enggak walanang dulu kamu? Tuh apa 3 panggilan itu? Panggilan yang pertama adalah panggilan salat. Panggilan salat kita yang pertama, ra'su fi kulli amali, kepala dari seluruh amal ibadah adalah panggilan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salat. Itu adalah hakikatnya panggilan Allah, panggilan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Aku mengebang ke 3 lagu. Subuh lain, isya lain, maghrib lain. Lain kali lagunya. Hanya menek subuh lagu Nahawan. Kalau lagu Nahawan tu jemu tadi empuk dia tidak sembayang, hungau ditikau. Minimal nggak udem dengan yang ngebang kan? Allahu akbar. Jadi Allah jadi atau Allah kalau disambung Allah. Allahu akbar, itu kalau subuh. Hanya mengenai Allahu akbar, Allahu akbar. Rasbai itu ngajak di dekangan yang ni anjemu sebab ngapa? Bada asing di kebon gitu kan. Hanya sekedar ngingat kabai. Hanya ame subuh tu memang nak dilantaknya mendayu-dayu gitu kan. Ame rejo ame tikongan ke Bengkulu itu yo milih tikongan 9 gitu kan. Hayya 'alas salat. Kalau adalah aku subuh di sini kalau pantau. Jadi tikungan 9 tuh luar biasa kan. Masuk tikungan 9 antak kasimpang mio tuh jerujuk pula ke bawah tuh. Ngulang naik lagi, itu dianjak lagi. Nah, itulah panggilan Allah. Jadi jema ngebang itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Makanya kalau di zaman Rasulullah, jema ngebang tuh set kudai. Begebot nak ngebang tu tadi. Ngapa? Karena dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, siapa yang dapat mantau jema kasembayang menyerukan nama Allah di hari kiamat nanti di dekat keausan. Di dekat keausan tahu. Kalau zaman Rasulullah set ligalau kan, begebot cuma hanya set ngejemu rumah cengkala tu lah kita tunjuk dia baik. Ada sen, set ngaji rumah kalah tu lah tunjuk kita. Nah katanya ada kecuali itu, amlah itu, kalah lah itu. Nah itulah panggilan Allah. Setelah panggilan Allah maka ada ayat ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun.
kalun tergetar hatinya, berugak dadanya tadi nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum tergetar hati ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka berarti kita tu belum nian. Iman kita tu masih kecil nian. Masih sebatas kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Empai aku anggau saja. Keruan aku anggau ngaku gala hanya dia bukti. Ngaku gala hanya dia bukti. Nah, inilah. Nah, setelah itu kita laksanakan ibadah solat. Ibadah solat ini adalah yang akan membuat diri kita kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita rindu dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita memaksimalkan. Tu apa nak dimaksimalkan? Lo manunian cara nikmatinya makanan yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu apa makanan yang dihidangkan oleh Allah? Tidak lain adalah melaksanakan solat panggilan tadi, solat 5 waktu. Solat 5 waktu lo mana maka khusus? Yang pertama ada rukun qauli fi'li. Ucapan kita nak dianuka, nak pasca ucapan udem itu tumak nina gerak duduk nak kita anuka. Gerak duduk ni lo mana? Gerak duduk ini tumak nina itu sesuai dengan bacaan yang kita laksanakan. Dikatakan tumak nina tu bergerak tadi sesuai dengan posisi. Ada di dia nak jemaah Allahu Akbar katanya langsung dia tu. Ada di dia. Dia langsung le ini. Ada tu kan? Nah, yang seharusnya dikatakan tumak nina tu langsung palan tuat dua kudai turun, empai tangan, segempak diturunkan kaki hidung dan kening hidung mulut dindaska. Ada nak jemaah dia tercecal ini bae. Nah, kata kan? Tercecal kening bae. Kalau tercecal kening bae tu dia. Dok ini nak dia nuka hati ni. Nak dikena kagala. Dia nungget saja tercecal. Hanya ada pula lo mana ustaz sama kami lah tu asing kena samurat ni. Dia dah kang apa? Ama jemu kena samurat lo kun tahu dia kang bila ka sojot. Dia dah kang apa? Dia kang apa? Itu namanya lah uzur lah no. Ngapa katanya panggilan Allah itu kalau dia tahu duduk, dia tahu tegak duduk. Dia tahu duduk nelentang. Dia tahu nelentang maka isyarat jadilah, tangan jadilah, kedep ka mata jadilah. Amlah dia tahu lagi ngedep kedua berarti mati pajam. Itu yang pertama. Jam 3 kurang seperempat. Yang kedua panggilan Allah itu apa panggilan yang kedua? Panggilan yang kedua itu apa, Bu? Panggilan kedua belum keruan. Pertama tadi panggilan Allah yang pertama yaitu panggilan salat. Yang kedua nyilalat itu tuh panggilan haji minimal umrah. Ada nak je mencacak macak katanya kan dia apa umrah tu? Kan dia apa benar umrah tu ngabisi duit dia masuk dalam rukun. Nah, ini dia belajar. Banyak dia je mana ngomong tu. Kan dia apa katanya umrah tu dia masuk dalam rukun. Padahal setiap Rasulullah SAW itu menyuruh pada kebaikan, bahkan langsung dicontohkan, pasti ada dasar. Akan ngajung ke Mekah tu. Maka oleh sebab itu kerinduan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah ingin ke Baitullah. Ingin ke Baitullah. Jadi panggilan ini luar biasa Allah. Maka kalau kita lah ada duit, misalnya kan, lah ada duit lebih diberikan oleh Allah kemampuan, daftarlah ibadah haji. Oh Ustaz, mana mbak ini lagi katanya nunggulah berapa main lagi nunggu 24 tahun aku ni umur lah 80 tahun Ustaz. Mana empai nak daftar? Kalau misalnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada duit empok lah tu daftar haji tu dek kalengit. Empok kamu mati, hakikat kamu tu lah sampai. Udem itu pacak diwariskan. Nyala dia, Bu. Diwariskan.
Rupanya pemerintah dan begitu banyak travel di Indonesia ini lah mempersiapkan, memfasilitasi bagi orang-orang yang ingin rindu ke Baitullah itu, disiapkanlah kalau tidak cepat makai travel minimal melaksanakan ibadah galak-galak di umroh. Maka kau doakan mudah-mudahan sadak gegalanya kita, anak cucu kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan kuasa Allah. Ya Allah, berizinkan kami untuk dapat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita nak secara berpikir pesimis, kata kita mana nak umroh makan lagi suka. Tapi itu adalah pemikiran bukan jemu beriman. Kalau pemikiran jemu beriman itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak. Maka di TV itu rapat dia nuka kalau cuma ada etikat, dia tekad yang luar biasa, ada impian, tukang buruan, ya. Dia nabung selama 15 tahun, 20 tahun berangkat. Ada pula tukang jual pisang, berangkat, ya. Berangkat dia tukang jual pisang. Berangkat dia daun pisang. Satu ditanya lagi, ngapu dia berangkat? Engkau selangi naik sertifikat jualkannya. Ke kebun-kebunan berangkat. Jadi impian kita untuk ke tanah suci itu tidak ada yang tidak mungkin. Aku ini ada nak jemu rumah, nah, aku jarang ngajak jemu rumah nih, sebab aku nak cerita tentang rumah tangga tulangan. Ada katanya, icek saja lanang itu. Sen dia paling berat ceramah tuh kalau pertama di dusun dewe, kedua ada jemu rumah. Paling beratnya nanti itu tuh. ada ngicah saja katanya itu. Makanya yuk milih jarang ku aja ini. Saya ini gila aja kok, ngereng lah. Jadi itu kan. Jadi kembali tadi. Jadi jangan mana kita berpikir pesimis. Aku kalau nak merupai 8 tahun lewat, aku ada impian dan berdoa kepada Allah sampai nangis. Sampai laku karang. Ini demi Allah kalau pembong. Sampai laku karang aku batak kau itu kan sambil kau itu ya sambil belajar aku sambutan. 8 tahun lewat. Lah belajar sambutan aku kan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang telah menghadiri acara yaitu walimatus safar, orang tua kami yang akan berangkat ibadah umroh. Itu laku hayal kau itu tuh pucuk motor pucuk bukit tuh kebila itu lacak neman tersasar neman. Nia nak makan lagi suka. Dan pernah ini jemu ngomong kami nah. Aku paruan di Teran dulu kan. Paruan diteran dulu segala dia anak ni tadi nangis begula ada begas tiga secanting nak ngulai dek berminyak. Ini nih yang cerita demi Allah nih kan dek berdiri segala ikapu hal yang mustahil kalau nak berangkat kapu jadi umroh itu kan. Jadi dengan adanya sirkulasi perjalanan kehidupan, kekuatan kita, kesabaran kita, sehingga alhamdulillah pacak berangkat ka jemu tu ngulai kalau kamu belum mengalaminya. Amun dek gulai ku cerita katu cengkilau dia mengalaminya. Rumah tadi atap bulo, dinding bulo, dasar bulo, rak piring, tangga, tiang, gulai, bulo gale. Bolo gal, hanya kamu lo mengalaminya lo kami, itu jemu kami dia nangis. Lo mengalaminya kamu ngulai diterai-terai, ngulai itu apa namanya dulu? Ngulai ke bukan apa namanya? Ijat derian. Ngulai ke ijat derian. Ijat derian itu digulai ke ditumis sampai dia tahu makan. Liot. Liuk dia tahu makan itu. Gidi undak inge garam bayi. Dia tetai begadeu itu. Begadeu oi. Dia didorong dia laju itu. Mangke nak ngimpi kaje metu kita berangkat ibadah haji. Itu. Cuma nak keluar biasa lo ngojek jemu mampu uji katanya tu dia langanggap dongkunian, kami bertekad membahagiakan jemaah. Alhamdulillah. Jadi itu maksud aku cerita ini tadi tidak ada yang tidak mungkin. Dia mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kehidupan kita nih, kalau kita nak pikirkan secara akal banyak jadi numbuk dalam kehidupan kita nih. Ngapa banyak yang terjadi hanya kita saja tidak merenungkannya.
Banyak terjadi dalam kehidupan kita saja tidak merenungkannya. Oi, akulah dalam posisi ini main lagi. Akulah lulu ini main ini. Bersyukur luar biasa. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jemaah yang bersyukur itu jemaah yang rajin baca masa lalu dulu. Kalau jemaah dia pernah baca masa lalu tadi, nyilala lo kacang lo pengah kulit. Jadi mulai tekiak lo digalang, tekiak lo digalang, kebila ngomong lambres-mres ngejema, kata mudah segalanya kan, atau meletup buso. Jadi hanya jema rapat dia ngoreksi diri sampai ke belakang, maka apa yang diberikan itu ini sesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku pacak nikmatinya dan mudah-mudahan aku pacak pula berbagi dengan saudara-saudaraku. Itu maka disebutkan dalam ilmu tasawuf, perbuatan baik belum tentu baik. Kita kata kita lah ilok benar, elom itu. Makanya orang yang baik itu tidak pernah merasa baik. Perbuatan baik belum tentu baik. Orang yang baik belum tentu dirinya merasa dia didekam merasa dirinya baik. Ngapa? Karena dia terus berusaha untuk kebaikan, tidak dinilai oleh manusia. Tetapi kebaikan itu tidak lain ikhlas lillahi ta'ala. Yang ia ingin adalah redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama panggilan apa tadi? Salat. Yang kedua panggilan Allah ke Baitullah, ke haji. Nah, berangkat ke kita sama-sama sama-sama ada nek nyusul segempak kan. Aku ngeka wes nek dia nyengkaru segempak kalau ngeka kak ngewaan ka putu. Jadi kak. Nah, apa? Tentukannya itu kan. Maka segala sesuatu itu mulailah dari impian. Nah, kalau kita lah mimpi, temimpi-mimpi gitu kan. Kalau lah temimpi-mimpi, ada rencana kita nak berangkat. Dia tahu serkes, ada DP kudai. Ada DP kudai. Itu. Jadi kalau lah DP, dan ini banyak cerita-cerita isan di kanceku, Bu. Kalau kita lah ada niat, misalnya kita ber-DP, misalnya kan. Setelah kita ada niat, didulukan tadi, entah dek keruan-keruan itu ada saja jalankan dek melunasinya. Banyak itu terjadi. Demi Allah, aku tidak ngarang-ngarang nak ngajong benar kamu ibadah umroh. Hanya aku ingin kamu cepat kebagian galau. Nah itu, amin ya Rabbal. Artinya itu apa? Niat kita tadi kuatkan ya. Nah, Allah pasti akan kecek bagi Allah. Kata Allah, kecek, emang kamu nangi bal situ baik kecek katanya kan. Asal lo mana kamu minta ngagi aku, itulah laksanakan. Pinta niat, usaha sekuat tenaga. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, panggilan Allah. Inilah ya banyak jemaah menghindar, inilah jemaah ya banyak takut. Itu apa panggilan Allah? Akhirat. Hah? Lo akhirat kelak. Hah? Itu apa? Panggilan mati. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepada. Ketika kita ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, maka imbalannya ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa Allah. Jadi ketika dipanggil oleh Allah, itulah panggilan orang beriman terindah. Itulah panggilan orang-orang beriman. Nah, qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, bagi orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, orang beriman tadi, maka dia jangan takut dan jangan ragu karena Allah telah menjanjikan surganya di hadapanmu. Karena jema mate itu Bu diancak kelisinya. Kelisi sebelah kanan, kelisi sebelah kidal. Kalau jema beriman itu
dia mati itu ancakannya kudai sebelah kidau. Gambaran kelisi tadi, sap katanya ancakannya kinaan gala, kinaan neraka, kinaan segala-galanya. Ia paling menakutkan. Maka jema mati itu pertama pucat. Pucat takut itu luar biasa. Itu jema beriman, ancakannya kudai nekaro. Satu, sek katanya ancakannya kelisi tadi. Udem ancakannya nekaro tadi dalam keadaan takut, ancakannya lah sebelah kanan lah. Set katanya. Qala rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ancakannya tak usah ragu, tak usah takut, karena ini kandek kabakle katanya. Ketika dia takut, kalau jema beriman tentu memohon kepada Allah. Ketika baban sakaratil maut tadi, ya Allah ngapu aku katanya, aku ni rajin sembahyang, aku rajin ke masjid, aku rajin ke mana-mana, hanya aku ni kadinjukkan dia lulu ini katanya kan, sedangkan aku ni ke masjid saja. Nah, udem lulu itu dia berdoa, ancakannya lah sebelah kanan tadi, yaitu dengan surga yang berlipat-lipat, dengan kelezatan yang luar biasa dan makanan-makanan yang luar biasa, ancakannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak wes kata bidadari, Kak wes katanya. Kak wes ini Kak wes katanya kan. Itu tuh. Maka bertanyalah malaikat tadi kan, bertanya dengan malaikat, wahai malaikat Israel, inikah janji Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Benar, inilah imbalan yang akan engkau nikmati. Maka oleh sebab itu jangan tunda-tunda, cabut aku katanya. Nak bertemu dengan bertemu dengan bidadari ngayu kamu kelas? Serius, aku bertanya, nak bertemu bidadari ngayu? Dia tanya, ayo ada ngiring lagi dia bukan mana ayo? Aduh, sesuai dia bukan ni nyebutkannya. Kena marah ni, tu apa asal? Jadi nanti semuanya akan mendapatkan bidadara dan bidadari. Surang lanang tu 7 bidadari. Bila dia hebat itu. Dan mudanya lolok Nabi Isa, gagah lolok Nabi Musa, belagak lolok Nabi Yusuf, indah lolok Nabi Muhammad. Itu. Maka satu jemaah mati tadi, katanya ancakannya kan. Satu ancakannya gambaran tadi, oi katanya ini dia badai. Maka cepatlah jemput aku, sehingga jemaah beriman, maka dia tersenyum, mati senyum. Ada dia mati senyum. Amne mengucapkan la ilaha illallah itu jarang, kecuali di sinetron. Sinetron rintihan hati seorang istri. Itu. Jadi pertama panggilan yaitu solat, yang kedua panggilan haji atau umroh, dan yang ketiga adalah panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita semuanya kita persiapkan, karena hakikat kehidupan kita ini dibelain untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lahir, kita dalam keadaan nangis, tersenyum galendong bapang kita ngadap kita. Kemudian ketika kita meninggal dunia, hakikatnya nangis tadi kan, nangis segala keluarga bukan dia sedih, akan tetapi reda berpisah. Yang tersenyum, membuat kita tersenyum, tidak lain amal ibadah kita. Ya Kak Wes tadi, Kak Wes ini ngawa-ngawa bila boleh cabutlah aku ni malaikat, cabutlah aku ni. Itu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu jemaatku gegalian sekalian, mungkin ini adalah penutupan pengajian sementara. Kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, mudah-mudahan kita sadar ada gegalanya, Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan kata terakhir bagi kita, dan ini adalah awal kita ngambil bulan Ramadan itu. Kita panen bulan Ramadan itu, gawe ka topkina kebaikan. Pacak ngenjuk jema, empuk ka pembukaan jadilah. Ibadah tadi dikejarnian, gelantaknian, pokok dinikmatinan, baca Quran, pok sagi selempir. Dia nak berjagal, nak tamat benar, mau bacakan ibarat asa berjagal lo jagalan tu. Karena apa empuk tamat? Penting selempir, hanya kamu merasakan nian, santai, tumanina dan lain sebagainya. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.